Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang nampi dahar boten jawab boten apa-apa. Bapak Ibu jamaah Masjidil Barakah ingkang kula hormati, mari bersama-sama kita berusaha merawat dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan pula dengan istiqomah itu kita berharap nanti dicatat sebagai umatnya yang kelak sangat kita butuhkan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf, mestinya malam ini saya masih karantina. Karena menurut protokol kesehatan itu, orang yang baru bepergian dari luar kota itu harus karantina mandiri 14 hari, Bapak Ibu. Nah, tapi kemudian sebagian ditawar. Ya, saya sudah kemarin, gimana kalau saya rapid test? Ya, boleh keluar tapi dibatasi gitu ya. Oleh karena itu maaf. Jadi saya tadi memang tidak sholat maghrib di sini supaya interaksinya berkurang gitu ya. Di kemarin alhamdulillah saya sudah rapid test, hasilnya non reaktif. Nah, jadi walaupun saya dari daerah merah ya, Bogor itu daerah merah, kita masuk ke Bogor juga dicatat sebagai daerah merah karena Jogja juga ternyata daerah merah. Ibu bapak sekalian, kita prihatin ini karena secara nasional angka orang yang terpapar virus corona semakin meningkat. Sekarang rata-rata di atas 4.500 per hari. Kemungkinan ini pasca demonstrasi ini diperhitungkan besok 2-3 hari ke depan angkanya hampir 6.000 per hari. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita jaga kesehatannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari terkena virus COVID-19. Ibu Bapak yang saya hormati, malam ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kalimah thayyibah. Apa Bapak Ibu? Kalimah thayyibah. Saya nggak tahu perampung apa tidak, nanti kalau nggak kita lanjutkan pada selapan depan. Kalimah thayyibah itu aslinya adalah kalimat, dalam bahasa Arab itu adalah kata. Kalau dalam bahasa kalimat itu adalah kumpulan. Masih ingat Bu? Apa yang dimaksud dengan kalimat dalam bahasa Indonesia? Kumpulan kata. Nah, ini biasanya ibu-ibu. Karena tadi saya membaca satu laporan Litbang Kemendikbud itu, selama musim corona ini ternyata hanya separuh dari anak didik kita yang belajar. Rata-rata berapa mereka gunakan? Hanya 3 jam sehari. 50% itu yang menggunakan maksimal 3 jam sehari belajarnya. Anak-anak kita. Itu hasil dari survei. Nah, yang saya lanjutkan, dari 3 jam itu gitu ya. Itu yang belajar serius gitu ya. Hanya 1 jam sehari. Ini kita nggak tahu nanti kalau di setahun semacam ini kualitas anak bangsa seperti apa. Karena sinau ini mau sejam sedino. Nah, hanya 50% guru yang bisa menuntaskan materi pelajarannya. Padahal kurikulum COVID sudah disederhanakan. Hanya separuh. Dan ya, ibu-ibu gitu, ibu yang orang tua yang bisa mendampingi anaknya itu hanya rata-rata kalau dari survei itu berapa kira-kira Bu?
Satu hari ternyata orang tua hanya bisa mendampingi anaknya untuk belajar online itu rata-rata 1 jam. Itu hasil survei. 90% dari 1 jam itu siapa? Ternyata ibu. Nah, makanya ibu sekarang banyak yang sabat mulang anaknya ngerjakan PR. Saya tadi sore itu, kemarin sore, karena saya minta tolong ada yang harus selesaikan salah satu instansi, nagih sama saya, Pak nyuwun tolong urusanmu tak rampung ke, anakku 2 PR itu tolong digawe ke ya. Nanti malam jam 7 mau dikumpul, nyuwun tolong Pak Halim digawe ke PR. Ini ibu-ibu ini. Itu. Jadi ibu-ibu biasanya masih ingat pelajaran. Jadi kalau nanti ditanya apa yang dimaksud dengan kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan kata-kata. Kalau kata dalam bahasa Indonesia apa? Kumpulan huruf. Nah, tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab adalah kumpulan kata, kumpulan huruf. Paham betul? Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu adalah kumpulan dari huruf. Nah, kalau kumpulan kata-kata namanya dalam bahasa Arab itu al-jumlah. Nah, gitu ya. Nah, kalimat yang sempurna yang terdiri dari SPOK. Ini ibu-ibu yang punya masih anak SD nih ya. SD, SMP biasanya masih ada. SPOK itu apa, Bu? Pintar, nih ibu-ibu nih luar biasa. Namanya dalam bahasa Arab namanya al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Nah, gitu. Nah, kalau kalimat thayyibah adalah walaupun hanya 1 kata itu sudah kalimat dalam bahasa Arab. Itu harus baik. Kalimat thayyibah, thayyibah itu baik. Nah, Islam menganjurkan kita untuk menyampaikan kalimat thayyibah, kata-kata atau 1 kata atau beberapa kata atau kalimat dalam bahasa Arab Indonesianya atau jumlah itu harus merupakan kalimat yang baik. Nah, ibu bapak sekalian, dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 25, ini yang kita baca sedikit saja ayat 25 ayat 24-nya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Nah, Allah dalam Al-Quran mengilustrasikan. Jadi Al-Quran itu kadang-kadang untuk menjelaskan sesuatu memberikan ilustrasi. Kalimat yang baik, nah ini monggo kita perhatikan, apakah kata-kata kita baik atau apakah ucapan kita itu baik. Nah, Allah mengilustrasikan kasajaratin tayyibatin, seperti pohon tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, apa cirinya? Asluha thabitun, apa namanya, akarnya menjulang ke dalam tanah, menghunjam ke dalam tanah. Ini artinya apa? Punya dasar, punya argumen, punya sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kuat dia, jadi kokoh gitu ya, karena dasarnya kuat. Kemudian wa far'uha fis sama. Jadi pohon itu, pohon yang rindang yang kuat itu dikatakan ibaratnya adalah akarnya menghunjam ke dalam tanah, far'uha fis sama. Daunnya, rantingnya, pangnya itu menjulang tinggi, rimbun, rindang gitu ya. Apa yang dimaksud dengan rindang ini? Dia memberikan pengayoman. Ibu-ibu bisa ngiyup di bawah pohon lombok, sakit betul. Ngiyup di bawah pohon lombok, betul sakit kan? Nah, ini berarti far'uhanya tidak rindang. Nah,
Tapi wit-wit yang baik itu adalah perkataan yang orang ketika mendengarkan itu ada kesejukan. Jadi kalau ada omongan yang marak ke hati wong panas, nah itu bukan kalimah thayyibah. Jadi kalimah thayyibah itu di samping dasarnya kuat. Tapi kalau dia nggak memberikan kesejukan, itu bukan kalimah thayyibah. Jadi oleh karena itu monggo ibu bapak sekalian, kalau berbicara jangan asal, kalau asal jangan bicara. Kalau ngomong jangan asal, kalau asal jangan ngomong. Agak dibayang betul Bu? Gitu. Ini perintah agama. Jadi asluha apa maksudnya? Tu'ti ukulaha. Nah, kullahinin bi'izni rabbiha. Jadi tadi yang pertama punya argumen, punya sumber yang kuat, punya apa? Kalau bahasa literasi gitu ya, punya apa? Ya alasan lah gitu ya. Kemudian mengayomi, memberikan orang dingin, tapi tidak kulli apa? Tu'ti ukulaha dzi'bu. Tu'ti ukulaha kulli hinin biiznillah. Dia mendatangkan manfaat. Tidak hanya ayam, tapi ada manfaatnya. Namanya mungkin berbobot ya Bu ya. Manfaat. Kan ada itu omongan antara diomongkan sama tidak, nggak ada bedanya. Ada nggak Bu? Kita mendingan ngomong karora, ya rono bedanya. Kita tidak merasa tercerahkan. Kalau tadi terayomi, ini tercerahkan. Jadi kalau bisa omongan kita itu, pembicaraan kita itu, pembicaraan yang punya dasar yang kuat, punya niat yang kuat, niatnya juga asluhanya, motivasinya. Kemudian menimbulkan kenyamanan. Yakinkan bahwa pembicaraan kita tidak menimbulkan kegelisahan, tidak menimbulkan apa ya, orang lain tidak nyaman. Jadi kalau kita ngomong iki ada yang tidak apa enggak, kadang-kadang kita butuh pokoknya aku ngomongnya niatnya apik kok gitu. Asluhanya sabit tuh, niatnya bagus, tapi nyatanya dia tidak rindang, tidak mengayomi. Setelah itu tidak hanya itu, tapi juga kita yakinkan ada manfaatnya. Monggo Ibu, 3 ya, niatnya, sumbernya, kemudian yang kedua itu tidak menimbulkan kegelisahan. Ada nggak Bu? Niatnya apik tapi menimbulkan kegelisahan, ada nggak? Contohnya apa itu? Niatnya apik, terus bener, tapi membuat yang gelisah gitu. Umpamanya begini Bu, ada maling. Maling itu kan nggak perlu diceritakan tuh Bu. Wah, meteni Bu, wingi ini al barokah, ono rampok, sampai kebunuh itu pakai pedang, salah satu jamaah dibacok gitu. Kira-kira gimana Bu? Niatnya sampai ngandani, bahasanya ketutup-ketutupan, tapi apa? Orang menjadi gelisah, cemas. Nah ini namanya tidak. Jadi monggo kita seleksi ya, karena aktivitas kita yang paling banyak dalam kehidupan ini selain bernapas gitu ya. Kalau bernapas kan paling banyak ya Bu ya. Ibu nanti leren bernapas Bu, ambekan. Bisa dihitung betul. Selama 24 jam ini Bapak Ibu berapa kali ambekan? Pernah dihitung? Betul usah dihitung maut. Setelah itu terbanyak kedua aktivitas adalah berbicara. Jadi, kita itu paling banyak pekerjaannya di samping bernapas itu berbicara. Nah, berbicara ini bisa menjadi peluang ibadah, tapi juga bisa menjadi peluang untuk membuat dosa. Nah,
Salah satunya tadi kita monggo kalimatan thayyibah. Ini ayat yang menceritakan juga kalimat apa namanya? Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah membuat perumpamaan supaya kamu bisa mengambil pelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan berbicara, berkata-kata, ada beberapa hadis ya, yang barangkali bisa kita ingat-ingat begitu. Salah satu di antaranya adalah ini yang sudah sering kita dengar gitu ya. Wa man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, Bapak Ibu termasuk beriman betul kepada Allah. Iman nggih? Kita percaya kepada Allah dan kepada akhirat. Falyakul khairan, bicaralah yang baik. Baik apa tadi koridornya tadi itu? Niatnya baik, sumbernya benar, cetok. Jadi tidak ada lagi jare. Itu Bu ya. Sumbernya harus pasti. Jare sopo ini tidak lagi jare wong akeh. Enggak boleh. Nah, hari ini banyak sumber-sumber yang dipotong-potong. Jadi ada orang ngomong, diambil belakangnya, dicampur sana, campur sini, akhirnya digoreng, menimbulkan emosi, menimbulkan kebencian, menimbulkan kemarahan. Ini namanya sekarang disebut dengan ujaran kebencian. Jadi kita nggak usah terlibat dan sedapat mungkin jangan terpengaruh. Karena kalau kita terpengaruh, yang paling berat pekerjaan yang tidak menimbulkan tenaga, bukan keringat tapi capek. Ini apa Bu? Kenapa gitu? Tidak keringat tapi capek, lemes. Kenapa Bu? Mangkel. Kebencian itu marahnya kesel. Bahkan kalau sudah akumulasinya tinggi, itu terancam sakit. Oleh karena itu Bu, jangan ikut-ikutan membenci, jangan ikut-ikutan mangkel gitu ya. Saya ada satu kasus, mungkin pernah saya sampaikan. Ada salah jemaah saya, itu kemudian sakitnya berbulan-bulan Bu. Diperiksa kan dokter, ganti dokter nggak mari-mari. Apa lorena dokternya nggak ngerti. Ternyata apa tuh Bu? Ngerti betul? Telusur punya telusur, ternyata nek mangkel karo mantune itu. Setelah ditemukan, direkonsiliasi, didamaikan, mari. Nah, ngertinya ya itu. Setelah dimaafkan, itu dicari-cari masalah karena tersinggung. Oleh karena itu, monggo ibu-ibu jangan hanyut, jangan terpengaruh dengan berita-berita yang mendorong kita untuk benci kepada sesuatu. Hilangkan saja. Tapi nyatanya yang mangkel itu ya Bu ya. Ya mau nggak nih pingin lorong ya betul apa. Nah jadi ya itu narak kesehat kalau tidak mendengarkan berita-berita yang kalau tidak terpengaruh. Tapi kalau terpengaruh, kalau dia akumulasinya nanti sering-sering mendengarkan berita yang buruk, itu mempengaruhi kesehatan. Minimal kesel, Bu, capek. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian jadi saya diprotes ini gitu ya. Loh, Pak, kalau begitu kita bagaimana kapan ngomongnya? Paling penting gitu ya. Nah, saya bilang saya buat ini begini. Kan ada peribahasa diam itu apa Bu? Emas gitu ya. Nah, betul diam itu emas. Tapi apik mana Bu? Orang yang berbicara dengan yang diam. Bagus mana? Yang bicara dengan yang diam. Bagus mana kira-kira? Berat mana? Berbicara dengan diam. Jelas paling berat berbicara dan baik berbicara.
cuma berbicaranya yang baik. Nah, maka saya sebut betul memang emas apa? Diam itu emas, tapi berbicara yang baik perlu dan benar, gitu ya. Itu adalah intan berlian. Diam emas, tapi berbicara yang baik itu intan. Larang pun ibu intan kali emas. Batu intannya itu nggak di gram-gram, Bu. Itu bisa miliaran. Oleh karena itu monggo, kalau kita berbicara, jadikanlah pembicaraan kita yang bernilai intan berlian. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat beberapa penjelasan Al-Quran. Ada 7 ya. Berpinten, Bu? 7. Oh, perkara hafal 7-nya ya, pokoknya ngerti 7 gitu ya, itu gitu ya, kan sudah lumayan. Berapa? 7. Wah, top itu. Terus sebelumnya kita baca hadis lagi. Nah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga. Nah, Rasulullah, siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga, Rasulullah memberikan ilustrasi antara apa itu? Dua janggutnya gitu ya. Dengan apa ini? Hidungnya ya. Maka dia menjamin untuk surga. Jadi siapa yang bisa menjaga ini? Menjaga artinya dari perbuatan yang tidak benar, Rasulullah mengatakan dia pasti masuk surga. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Lisan kita itu punya potensi menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka ada peribahasa mengatakan, mulutmu kucingmu. Oh, harimau. Sudah berubah ya Bu ya, sudah ganti ya. Ya, jadi mulut harimau. Jadi apa ancaman? Mulut kita ini bisa menjadi ancaman. Hati-hati. Hadis yang berikutnya. Nah, yang terakhir ini yang sering saya kalau khutbah ceramah saya sampaikan ini. Al-muslimu man salimal muslimu an yadihi wa lisanihi. Seorang muslim yang baik itu adalah yang mampu memberikan garansi, menjamin, menjaga supaya lisannya dan tangannya itu tidak mencederai orang lain. Monggo, kita jaga lisan dan tangan kita tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kira-kira begitu ibu-ibu gambaran umumnya tadi kalimat thayyibah. Al-Quran itu menyebut ada beberapa qaul. Qaul itu perkataan, ucapan. Nah, kalau tadi kalimat thayyibah terdiri dari 7 jenis istilah dalam Al-Quran. Yang pertama Allah menyebutnya dengan qaulun ma'ruf. Napa Bu? Qaulun ma'ruf. Atau juga sering disebut dengan qaulan ma'rufa. Qaulun ma'ruf atau qaulan ma'rufa. Qaulun ma'ruf ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebut qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Nah, coba kita melihat konteks ayat ini. Allah menyebutnya qaulun ma'ruf ketika Allah menyebut dalam kasus begini. Qaulun ma'ruf, ya kalau kita sebut bahasa ma'ruf itu kan ya ada yang menyebut kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang baik, kata-kata yang santun gitu ya, kata-kata yang membuat yang terukur gitu ya. Allah menyebut berikan contoh begini, qaulun ma'ruf wa maghfirah. Qaulun ma'ruf dan ampunan
atau ampunan itu memberikan maaf, ya, mengapura, ya. Khairun min sadaqatin, lebih hebat dari sedekah. Ketika apa? Yatba'uha adza, daripada, nah, jadi begini, perkataan yang baik itu lebih baik dari perkataan yang jelek yang mengikuti sebuah pemberian. Paham betul Ibu? Ada orang memberikan bantuan, umpamanya begini, di Pengok ini kan orangnya dermawan-dermawan ya Bu ya. Ada satu namanya Bu Darmawan, gitu Bu ya. Nah, yang lain cuma dermawan-dermawan, yang satu Bu Darmawan. Ada orang minta-minta, terus dilalah Bu Darmawan atau Bu yang lain-lain gitu ya. Contoh saja, contoh. Terus ngasihnya 1 juta. Ngapi betul nih Bu. Orang mau ngapi banget. Gitu. Tapi setelah ngasih 1 juta itu, kemudian bilang, uang kok bendino jaluk-jaluk. Orang duwe sih. Sesok aja toko meneng. Ngerti lah, pekerjaan paling hina itu adalah orang minta. Nuh, tak kaya 1 juta, wes mulai. Nah, ayat ini memberikan istilahnya. Jadi, itu kemudian, kalau dalam Al-Quran, dalam lanjutan ayat itu bisa membuat nilai sedekah itu hilang. Hilangnya seperti apa? Seperti debu yang ditaruh di atas batu yang licin, kemudian dengan omongan yang menyakitkan tadi itu, ibaratnya air hujan. Apa kira-kira Bu? Yang taruh di atas batu gimana? Hilang. Nah, jadi kadang-kadang ya ini kalau secara umum begitu loh Bu. Ada orang apian, tapi kadang-kadang kebiasaan omongnya nyelekit. Mana betul nih Bu? Malam ini ada nggak orangnya? Nggak ada, Al-Barakah. Nggak ada ya Bu ya. Jamaah Al-Barakah gitu loh. Ini jamaah jauh ini. Kulon apa? Kidul Segoro. Iya. Jadi begitu. Hati-hati. Jangan sampai kemudian perbuatan-perbuatan baik kita itu terhapus karena apa? Salah kebiasaan ngomong. Jadi qaulun ma'ruf tadi kalau dibandingkan dengan apa? Pembicaraan yang menyakitkan, berarti qaulun ma'ruf itulah pembicaraan yang terhormat. Ya, kalau apa ya? Omongan yang bermartabat ya. Yang memberikan penghargaan kepada orang lain. Nah, jadi qaulun ma'ruf. Hati-hati nggak Bu? Saya juga bersama-sama kita kadang-kadang yang namanya omong itu ya nggak terasa dan tidak bisa ditarik Bu. Omongan itu sudah maju bisa ditarik nggak? Nggak bisa. Ya, kalau putra kita minta maaf ya suka dong ngomong gitu ya. Apalagi hari ini. Nah, sedikit saya sampaikan. Kalau saya menyebut tadi qaulun ma'ruf atau kalimatan thayyibah, pembicaraan yang baik, hari ini peradaban kita berubah. Pembicaraan itu lagi sebatas suara. Tapi sudah dalam bentuk digital. Jadi bahasa sekarang tidak lagi termasuk bahasa lisan, tapi juga ada bahasa tulisan. Nah, ini hati-hati. Dan susahnya bahaya tulisan ini, digital itu tidak terhapus. Sesungguhnya ini Allah memberikan penggambaran bahwa omongan kita itu tidak pernah hilang. Sama dengan tidak bisa hilangnya jejak digital.
Betul memang, ibu menghapus dari HP-nya, menghapus dari statusnya. Tapi sejatinya kumpulan titik-titik itu secara ilmiah tidak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Jadi hati-hati. Setiap, terutama untuk nulis, Bu, untuk nulis, untuk memforward ulang. Ya, sekarang kan di sekian banyak ibu ini yang tidak pakai Android siapa? Bu Karni mungkin ya. Semua Android kan? Bu Sumadi ngagem HP betul enggak? Pakai, lu semua. Nah, jadi jejak digital itu nggak hilang. Ini menggambarkan apa? Ternyata ini Allah sudah berikan. Digital saja bisa mencatat, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak kok omongan-omongan orang yang 10 tahun yang lalu, ketika dibuka lagi kok kayak langit dan bumi. Nah, ini hati-hati. Sekali-sekali Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin ibu kadang-kadang kebacut membuat tulisan yang jelek di HP-nya, jangan dihapus, Bu. Itu bisa untuk evaluasi. Setahun kemudian dibaca, Masya Allah, aku ini nulis kayak gini gitu. Itu apa? Untuk jadi bahan evaluasi. Jadi kalau tadi itu termasuk tulisan, ya, hati-hati. Jadi tulisan kita itu pastikan bukan hanya tulisan, tapi menyampaikan tulisan. Ya, ini kan yang sering saya komplain masalah Harjo. Awal-awalnya, tapi saya malas, capek saya. Akhirnya saya nikmati juga gitu kan. Saya tanya, Jo itu dari mana sumbernya? Lu aku mungkin kopas kok mas. Loh ini nggak bisa. Karena tulisan sampai dengan ngomongan. Kalau pokoknya saya bayangkan, Bu, saya ngomong, wah masjid ambruk. Loh, soko-soko, ajari uang kok. Yang ini nggak percaya siapa, Bu? Orang lain apa saya? Saya. Jadi kalau kita menyampaikan tulisan, sebaiknya diperiksa betul badan sumbernya. Contoh yang kalau saya yang prinsip yang sederhana itu berita lelayu. Alhamdulillah saya itu punya pergaulan yang mungkin termasuk ya banyak gitu ya. Dan saya biasanya dalam beberapa organisasi itu menjadi kunci. Gitu ya. Biasanya kalau ada isrifah itu mesti tolong Pak Halim dikabari si A meninggal. Nah, sampai hari ini saya belum pernah membuat berita kalau saya belum terima sumber pertamanya. Nggak bisa saya terima, saya parani kok ke tempatnya sebelum saya beri. Karena apa? Itu fatal. Karena sudah sering terjadi, apalagi tokoh-tokoh besar gitu. Pak Habibie berapa kali diberitakan meninggal sebelum meninggal? Gitu. Bola balik. Orang yang sakit keras. Sekarang siapa? Penyanyi dangdut yang sedang sakit keras. Siapa, Bu? Bu Suci nggak ngerti? Oh, berarti bukan penghobi dangdut. Nah, itu kan kemarin diberitakan meninggal. Padahal bukan nggak meninggal. Jadi jangan, itu contoh bahwa setiap berita yang kita sampaikan itu pastikan bahwa itu, kalau tidak ya sudah. Kalau kita nggak senang diamkan. Kalaupun kita empati ya sudah, jangan kita sampaikan kepada yang ini namanya bukan qaulun ma'ruf ya. Itu yang pertama. Apa tadi, Bu? Qaulun ma'ruf. Yang kedua, qaulun sabit. Napa Bapak Ibu? Qaulun sabit. Nah, tadi kalau kita kembali tadi asluha sabitun. Jadi sabit itu kokoh. Jadi tidak gampang terserabut gitu ya. Jadi kuat alasannya gitu ya. Jadi kalau memberikan berbicara itu betul-betul ya bisa menjadi pegangan gitu. Kan ada orang asal sering tadi itu waton ngomong. Nah, kita kan ada dulu ya. Jadi sopo wah jadi si anu wah nek mungkin ora iso nggo pegangan kayak bocah namanya Bu? Pimplang
Ya pokoknya ya nggak bisa jadikan patokan gitu. Jadi kalau bisa omongan kita itu betul-betul bisa menjadi rujukan orang banyak, jadi menjadi pegangan. Itu kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa asal ngomong, ya kadang-kadang orang cuma paham tawa, mau negara orang saya digugu, kayak pancen sok-sok waton ngomong. Nah, jadi kira-kira yang sabit itu kebalikannya, ya orang yang waton ngomong. Jadi tidak bisa menjadi pegangan. Dalam Al-Quran disebut yusabbitullahu alladhina amanu biqaulits tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Nah, jadi iman kita ini diteguhkan Allah dengan qaulus tsabit. Nah, jadi kalau doa apa? Doa jenazah itu ada juga yang begitu ya. Apa itu? Biqaulis tsabit. Jadi qaulus tsabit itu juga disebut la ilaha illallah itu sebagai ucapan yang tsabit. Jadi berupa ucapan yang betul-betul menjadi pondasi, menjadi dasar gitu. Ucapan yang tumbuh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dikehendakinya. Jadi itu kebalikannya adalah orang yang sesat, omongan yang menyesatkan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang pertama, yang kedua tadi qaulun sabitun. Ya. Yang ketiga, udah ngantuk Bu? Kita lanjutkan nggak ini? 5 menit lagi. Qaulun sadid. Apa Bu? Sudah enggak ini? Sudah enggak respon ya Bu ya? Qaulun sadidun atau qaulan sadida. Nah. Ya, kalau diterjemahkan perkataan yang benar, ya. Kalau syadida itu apa? Apa Mas Mahfud? La syadid, ya, syadid itu. Nah, ini juga sering dijadikan syadid beda dengan sadid. Ya. Kalau syadid itu keras, galak gitu ya, tapi ini bukan. Qaulan sadida, sim bukan shin. Ya. Nah, jadi perkataan yang benar. Jadi ada wah kita harus galak nyampaikan satu, itu namanya qaulan syadida. Dalam Al-Quran tidak ada qaulan syadida. Yang ada qaulan sadida, perkataan yang benar. Jadi bukan dusta ya, katanya berasal dari sabda, berarti menutup, membendung atau menghalangi. Jadi qaulan sadid itu berfungsi untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan kezaliman. Jadi mampu membendung orang, mampu mencegah orang, mampu meyakinkan orang tidak melakukan perbuatan yang jelek. Ya. Wa innal ya ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sampaikanlah ucapan-ucapan yang mampu membendung orang, menghambat orang untuk berbuat jelek. Angel nggak Bu? Melarang orang untuk tidak berbuat batin sulit, gitu ya. Ya. Kalau ada orang mau melakukan perbuatan yang batin, itu kalau sembarang omong itu jadi ya nggak diperlukan orang. Istilahnya kalau bahasa Jawanya apa itu Pak? Omongannya itu berpengaruh apa ya kira-kira? Ya. Omongan yang didengarkan dengan omong nggak dengarkan bedanya apa itu? Jadi kalau sudah si A ngomong, Pak Mus ngomong pokoknya gitu, wah itu sudah wah orang nggak berani. Nah, itu qaulan sadida. Jadi qaulan yang memang betul-betul orang bisa menjadi ya mungkin berwibawa gitu ya, yang berbobot gitu ya. Dan biasanya saya pernah punya teman itu menjadi pendamping masyarakat nelayan gitu. Dia bilang pengalaman seumur hidupnya baru satu itu ada orang yang omongannya sangat sedikit,
Padahal ketua adat, salah satu daerah pantai di Jakarta Selatan, Jakarta di mana pesisir Jakarta itu, kalau menjawab sesuatu ngomongnya cuma iya kalau tidak. Kalau suruh nyambut nggak bisa, walaupun dia ketua gitu. Nah, tapi kalau sudah bilang iya, yang lain ikut. Kalau sudah enggak, yang lain percaya. Nah, ini yang disebut dengan qaulan sadida. Jadi orang kakehan ngomong, sekali ngomong itu bisa menjadi pegangan. Nah, kadang-kadang kita ini kakehan ngomong, tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Ngomong ngalor ngidul, tapi nggak ada ya, bahasa apanya tuh? Waton ngomong itu jadi. Nih, cara kasarannya gambleh ya. Oke, terus tuh ngomong akeh tapi ya kayak buih aja gitu. Bahkan kadang-kadang iki mau ngomong apa? Kayak itu yang ngomong mau serius, buah kayak ngomong tapi malah iki mau ngomong apa ngomong. Nah, jadi ndak ada ajinya gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya sudah menyiapkan 7 referensi tentang dalam Al-Quran, tapi saya kira saya jelaskan ini saja. Tapi bagi Bapak Ibu yang nanti mau mencari di kesempatan lain, sekedar mendengarkan begitu, yang berikutnya adalah qaulan baligha. Qaulun baligh ya. Jadi yang kelima adalah yang keenam ya. Yang keempat qaulun baligh, yang kelima qaulun karim. Ya. Qaulun karim, tapi saya sempat jelaskan nanti yang terakhir yang penting menurut saya. Yang keenam qaulun maisur. Nah, ini ada angel nanti aja. Nah, yang ini penting. Qaulun layyin. Qaulun layyinah. Nah, ini penting. Bahasa yang sejuk. Layyin itu aslinya manis. Tutur kata yang bagus. Nah, ini saya tidak berpretensi apa-apa Bapak Ibu sekalian. Cuma menurut saya ini, saya walaupun tidak muslim semacam ini, saya sampaikan gitu ya. Qaulul layyina itu saya sering menyampaikan itu begini. Orang yang kita cerca, orang yang kita kritik, orang yang kita protes, hari ini contohnya adalah demonstrasi. Saya tidak berpretensi apakah sepertinya monggo, babu yang terserah mau yang mendukung demonstrasi monggo, mau tidak monggo, tapi menurut saya begini. Orang yang kita cerca, orang yang kita kritik itu belum tentu sehina Fir'aun. Fir'aun itu Bapak Ibu kenal? Omah ini. Pernah kenal Fir'aun? Kan dalam Al-Quran ada Fir'aun itu. Itu kan simbol orang yang paling hina. Saking hinanya dia menyebut dirinya Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling hebat. Waktu itu umatnya mengatakan, "Oh, nggak bisa Fir'aun. Sampean bukan Tuhan." Dan Tuhan itu siapa? Tuhan itu sing iso menghidupkan, yang bisa mematikan. Fir'aun nggak kurang akal. Kemudian diambil, sini. Dua rakyat ini taruh di atas panggung. Suruh pengawal ngambil pedang. Coba saya mau atraksi. Yang satu lehernya dipenggal, mati. Yang satu hidup. Atau bedanya kalau Tuhan mau apa? Siso tak pateni, sing sejita. Wih, saking hinanya Fir'aun. Jadi saya kira hari ini belum ada orang yang sehina Fir'aun. Dan kita yang akan berbicara, apapun yang kita bicarakan, tentu bukan semulia Nabi Musa dan Harun. Ada Bu, Nabi Musa Nabi Musa pun tepang direk. Musa itu nabi. Nama saudaranya Harun. Nah, yang waktu itu melakukan perlawanan kepada Fir'aun. Nah, kita ini pasti tidak semulia
Musa dan Harun. Yakinlah, sekarang ini tidak ada yang paling lebih mulia Nabi gitu. Nabi Musa itu luar biasa. Enggak usah Nabi yang lain, semua Nabi pasti mulia. Tetapi, nah ini Musa dan Harun masih diperintahkan Allah, Nabi Musa dan Nabi Harun yang mulia itu, ketika berbicara dengan Fir'aun, Allah memberikan pagarnya, memberikan batasannya, sebutannya apa, Bu? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka bicaralah Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Lah, ini. Semulia Musa, semulia Harun berhadapan dengan sehina Fir'aun, masih diperintahkan Allah untuk berbicara yang lemah lembut. Lah wong awak dhewe iki mungkin malah meh-meh kaya Fir'aun. Enggak tahu? Yang kita hadapi, jangan-jangan dia mendekati Musa dan Harun. Omongan kita enggak lemah lembut. Loh, rujukan mana yang kita pakai? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita tinggal di Yogyakarta, yang walaupun hari ini sudah ada yang mengatakan wong Jawa kehilangan Jawane, tapi paling tidak masih ada yang mau kita gali, ada yang kita kembangkan untuk membiasakan berbahasa yang lemah lembut, sopan, santun, unggah, ungguh, dan seterusnya. Oke. Maka Bapak Ibu sekalian, lebih kurang mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.